Sudaders, kumaha kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film General N.I yang rilis pada tahun 2017 untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya jika ternyata Yun-Er telah melakukan sebuah hubungan terlarang dengan seorang tabib yang ada di istana. Bahkan kali ini dia sengaja membujuk Beiji ke istana bertujuan untuk menjebaknya. Lalu kemudian memberitahu Hesia jika Beiji telah kembali ke istana. Dengan cepat Hesia langsung mengutus bawahannya untuk pergi ke sebuah desa tempat tinggal Pingting dan yang lainnya, bertujuan untuk menghabisi semua orang yang ada di desa tersebut. Sementara Zuijo yang telah memegang nadi dari Yun-Er menyadari jika dia saat ini tidak sedang hamil. Namun anehnya mengapa perutnya bisa membesar seperti orang yang sedang hamil. Dan beberapa saat setelah itu burung-burung yang ada di hutan berterbangan, yang menandakan jika ada sekelompok orang yang telah memasuki hutan tersebut. Moran saat itu pun langsung mencoba untuk mencari tahu tentang apa yang sedang terjadi. Sementara di kerajaan Jin, ada seorang pelayan yang begitu panik meminta bantuan Beiji. Dikarenakan saat itu Yun-Er kesulitan untuk melahirkan bayinya. Namun ternyata semua itu hanyalah bagian dari rencana mereka. Hingga sampai Beiji tiba di sana, dia melihat banyak sekali mayat yang terbunuh. Lalu Beiji mencoba menyelidikinya dan mencabut sebuah pedang yang berlumuran darah. Kaisar yang saat itu datang ke sana melihat Beiji yang sedang memegang pedang tersebut dan melihat di sekitarnya banyak mayat yang terbunuh. Tentu saja hal itu menumbuhkan kecurigaan. Beiji yang saat itu mengetahui jika dia telah dijebak tidak bisa membuktikan jika dirinya tidak bersalah. Hingga pada akhirnya Kaisar pun menyuruh bawahannya untuk menangkap Beiji. Setelah itu Yun-Er mendatangi Beiji yang sedang dalam penjara. Di sana dia mengatakan jika selama ini dia sangatlah membenci Beiji. Semua itu bermula ketika Beiji menolaknya dan lebih memilih Pingting. Lalu untuk membalaskan kebenciannya itu Yun-Er pun berencana untuk membunuh Beiji. Beiji saat itu sangat marah mendengar semua pengakuan dari Yun-Er. Di tempat lain, rencana Hesia yang saat itu akan membunuh Pingting ditentang oleh Dong Zhuo. Dikarenakan dia telah menganggap jika Pingting ini adalah saudaranya sendiri. Namun Hesia terpaksa harus menjalankan rencananya. Apapun itu akan dia lakukan demi untuk mengalahkan Beiji. Bahkan dia juga tidak akan ragu jika harus membunuh Pingting dengan tangannya sendiri. Tak lama kemudian setelah itu datang seorang pelayan yang melaporkan jika Beiji saat ini telah ditahan akibat tuduhan pembunuhan. Dan kemudian Kaisar Jin akan menghukum mati Beiji. Mengetahui hal itu Hesia akan membatalkan rencana untuk membunuh Pingting. Hesia saat itu bersama dengan Dong Zhuo dan juga pasukan pergi ke tempat Pingting. Namun di saat mereka memasuki hutan, di sana mereka terkena jebakan yang sebelumnya dibuat oleh Pingting. Lalu kemudian dengan terpaksanya mereka pun harus menghancurkan hutan tersebut untuk melepaskan diri dari jebakan itu. Di sisi lain, Moran langsung menemui Pingting untuk melaporkan jika jebakan mereka telah berhasil ditembus oleh musuh. Pingting yang mendengar hal tersebut seketika langsung menyadari jika semua itu adalah ulah dari Hesia. Dikarenakan hanya Hesia lah yang bisa mengetahui tentang rencana apa yang dibuat olehnya. Yang ternyata sebenarnya kerajaan Jin dan Bailan saat itu tidak sedang terjadi perang. Melainkan Kaisar Jin telah membuat kesepakatan dengan Hesia. Oleh karena itu Hesia ini bisa masuk ke hutan dengan mudahnya. Kenyataannya Kaisar Jin memang telah membiarkan Hesia ini masuk ke sana. Namun dia juga memerintahkan seorang jenderal untuk mengawasinya. Yang dimana jika Hesia mencoba untuk membunuh Pingting, maka Kaisar akan memerintahkan jenderal itu untuk menghabisi Hesia bersama dengan semua pasukannya. Sementara Pingting yang ingin mencoba melindungi teman-temannya, langsung secara pribadi menemui Hesia. Di saat itu Pingting menggunakan gaun berwarna merah, yang dimana itu merupakan warna yang sangat disukai oleh Hesia.
Lalu di saat mereka bertemu, Hesia yang melihat penampilan Pingting langsung memberikan sebuah pujian. Hesia saat itu langsung memberitahu Pingting jika saat ini Beiji telah mati dikarenakan dia akan dihukum dengan tuduhan melakukan pembunuhan. Namun Pingting tidak mempercayai perkataannya dan malah menantang Hesia, yang dimana jika Beiji masih hidup maka dia harus menarik mundur semua pasukannya. Akan tetapi jika Beiji sudah mati, maka dia akan ikut bersama dengan Hesia kembali. Dengan cepat Hesia pun langsung menyetujui tantangan itu dengan sangat percaya diri. Pingting saat itu percaya jika sebenarnya Yun-er ini tidak sedang hamil dan selama ini anak yang dikandung itu hanya berpura-pura. Lalu kemudian Pingting memanggil Moran untuk melaporkan kepada Kaisar jika Yun-er selama ini hanya berpura-pura hamil, maka dari itu Beiji akan bisa dibebaskan dari hukumannya. Di tempat lain, Kasim Istana memberitahu Beiji jika Kaisar telah membuat keputusan dalam 2 hari nanti dia akan menghukum mati Beiji. Seketika Beiji tiba-tiba menyandra Kasim Istana dan menyerang semua penjaga tahanan. Kemudian dia segera pergi dari sana. Lalu ada seorang pengawal yang melaporkan kejadian tersebut kepada sang kaisar dan berkata jika Beiji telah melarikan diri. Bahkan Beiji saat itu menuliskan sebuah pesan yang berisikan jika kaisar harus berhati-hati kepada niat jahatnya Yun-er. Lalu kemudian kaisar menyuruh pengawal itu merahasiakan semua kejadian tersebut. Bahkan dia menuliskan sebuah surat untuk Hesia yang berisi jika Beiji telah dihukum mati. Sementara Beiji yang sedang melarikan diri dihadang oleh para pasukan jin. Mereka saat itu menyuruh Beiji untuk ikut bersama mereka kembali ke istana. Tentu saja saat itu Beiji menolak dan bertarung melawan para pasukan jin tersebut. Namun ternyata Beiji saat itu tidak bisa mengalahkan mereka. Lalu Yun-er yang saat itu sedang istirahat terkejut melihat kedatangan Kaisar Jin. Namun meskipun begitu Yun-er berusaha untuk tetap terlihat tenang. Yang ternyata Kaisar telah mengetahui jika anak dilahirkannya itu bukanlah darah dagingnya. Bahkan Kaisar juga telah mengetahui jika selama ini Yun-er telah melakukan hubungan terlarang dengan seorang tabib di istana. Dan juga Yun-er yang telah bekerja sama dengan Hesia, yang sebenarnya Kaisar ini telah mengetahui semuanya. Namun Kaisar hanya diam dan membiarkannya. Yun-er kemudian mengakui semua kesalahannya tersebut. Namun dia tidak menyesali hal itu. Yun-er berkata jika sebenarnya kematian permaisuri sebelumnya itu bukanlah karena penyakit yang dideritanya, melainkan Yun-er lah yang telah membunuhnya. Kaisar yang mengetahui semua itu sangatlah terkejut dan sangat marah hingga sampai ingin membunuh Yun-er. Namun Yun-er saat itu tidak takut dengan ancaman sang kaisar, dikarenakan dia telah puas membunuh semua garis keturunan dari kerajaan Jin. Lalu kemudian Kaisar Jin mengungkapkan kebenaran jika ternyata Beiji ini adalah saudara kandung Kaisar. Oleh karena itu jika suatu saat Kaisar mati maka Beiji akan menggantikan posisinya. Mengetahui hal itu membuat Yun-er sangat terkejut dan masih tidak percaya dengan hal itu. Lalu Kaisar pun menyuruh pengawal untuk mengurung Yun-er. Tak lama kemudian Moran pun datang ke istana. Di sana Kaisar telah menyadari kedatangannya dan kemudian mencoba untuk mengulur waktu. Di sisi lain, Moran yang masih menunggu sang Kaisar untuk datang menemuinya. Hingga sampai pada akhirnya Kaisar pun menemuinya. Lalu berkata jika dia telah mengetahui semua kejahatan dari Yun-er dan Beiji kini sudah dibebaskan. Lalu kemudian sang kaisar memberikan lencana militer kepada Moran untuk diperlihatkannya kepada Jenderal Cheng Mo agar Beiji ini dibebaskan. Setelah Moran langsung mendatanginya dan memperlihatkan lencana tersebut, dia juga berkata untuk melepaskan Beiji dan membawa mereka semua ke Gunung Timur untuk menyelamatkan Pingting. Sementara Pingting saat itu mengira jika Beiji ini telah dihukum mati. Lalu dengan perasaan sedih Pingting saat itu harus ikut bersama dengan Hesia.
Sedangkan Beiji dan pasukannya tiba di kediaman Pingting. Namun mereka saat itu sudah terlambat dikarenakan melihat banyak sekali mayat di sana. Lalu ada seorang pengawal yang melaporkan jika Pingting saat ini telah dibawa Hesia menuju kerajaan Bailan. Kemudian pengawal tersebut memberikan sebuah bungkusan yang berisikan obat penguat janin, yang ternyata Pingting saat itu sedang hamil. Lalu Beiji membakar semua mayat prajurit yang telah tewas dan berjanji kepada mereka semua jika dia akan membalaskan dendam. Sementara rombongan Hesia saat itu sedang beristirahat di pinggir sungai, hingga tiba-tiba ada seseorang yang datang menghampirinya. Orang tersebut membawa sebuah pesan yang berisikan tentang peringatan jika di depannya ada pasukan yang telah bersiap untuk menghadang mereka, yang dimana sang Kaisar Yan berniat akan membawa Pingting dan orang itu adalah seruan dari permaisuri kerajaan Yan. Mengetahui hal tersebut, Hesia pun mencoba untuk mengambil jalan lain untuk kembali ke Bailan. Di tempat lain, Beiji dan pasukannya sedang mengejar rombongan Hesia, sedangkan rombongan pasukan dari kerajaan Yan mengira jika Beiji ini adalah rombongan Hesia. Lalu kemudian mereka pun langsung menyerangnya, namun setelah mengetahui jika mereka bukanlah Hesia, komandan pasukan tersebut langsung segera menghentikan penyerangannya. Mereka meminta maaf dikarenakan telah salah sasaran dan menjelaskan tentang situasi yang sebenarnya. Di saat itu Beiji menyadari jika Hesia ini telah mengambil jalan yang berbeda. Lalu dikarenakan mereka sudah tidak akan sempat lagi mengejar, Beiji saat itu memutuskan untuk kembali ke ibu kota. Di sisi lain, rombongan Hesia telah tiba di kerajaan Bailan, yang saat itu dia sangat yakin jika Beiji saat ini telah tewas. Namun Yotian yang memberitahu kepadanya jika saat ini Beiji telah membawa 300.000 pasukan untuk menyerang kerajaan Bailan. Setelah mengetahui itu, Hesia merasa jika selama ini dia hanya sedang dimanfaatkan oleh sang Kaisar Jin. Sementara Beiji yang telah sampai di ibu kota kerajaan Bailan, di saat itu dia menyuruh Moran untuk menyampaikan sebuah pesan kepada Yotian, yang dimana jika mereka tidak menyerahkan Pingting, maka pasukan mereka akan menyerang dan membunuh semua orang yang ada di Bailan. Situasi di Bailan sedang bahaya dikarenakan Beiji telah mengirimkan pesan untuk berperang dan lokasi Beiji tidak jauh dari ibu kota. Hesia kemudian berkata jika dia akan memimpin pasukan untuk menghadapi Beiji. Dia mencoba untuk meyakinkan semuanya dikarenakan meskipun mereka menyerahkan Pingting, maka Kaisar juga pasti akan memerintahkan Beiji untuk menyerang mereka. Di sana Perdana Menteri Kui menentang keputusan Hesia dikarenakan mereka akan merasa sia-sia jika harus berperang hanya karena satu orang wanita. Lalu kemudian dia pun mengatakan untuk menyerahkan Pingting agar tidak terjadi pertumpahan darah yang lebih banyak. Namun Yotian mendukung rencana Hesia dikarenakan dia yakin jika suaminya ini punya rencana lain. Kemudian Hesia mencoba menyiapkan pasukannya dan meminta Dong Zhuo untuk mengawasi Pingting dan merahasiakan peperangan itu darinya. Namun Suiju mendapatkan sebuah informasi peperangan tersebut dari seorang pelayan. Lalu kemudian Suiju langsung melaporkan hal itu kepada Pingting, yang seketika Pingting pun menyuruh pelayan untuk memenuhi tempat air yang ada di kediamannya. Pingting yakin jika Bailan tidak akan mudah ditembus, oleh karena itu dia pun percaya jika musuh pasti akan meracuni sumber air yang ada di kerajaan Bailan. Lalu Pingting menyuruh Suiju untuk melindungi dirinya dikarenakan setelah Hesia pergi orang-orang di Bailan pasti akan ada yang berniat untuk membunuhnya. Lalu ada seorang pengawal yang melaporkan kepada Hesia, yang dimana dia telah berhasil mendapatkan sebuah rahasia dari kerajaan Jin yang berisikan perintah untuk menarik pasukan. Dengan kata lain, saat ini Beiji tidak memiliki banyak pasukan. Oleh karena itu Hesia mencoba untuk keluar dari benteng untuk langsung menyerang Beiji. Namun ternyata semua itu adalah bagian dari rencana Beiji untuk berpura-pura kalah demi memancing pasukan Hesia agar keluar dari bentengnya. Yang ternyata semua perkiraan Pingting saat itu benar-benar terjadi. Ada beberapa orang yang berpakaian hitam menyelinap masuk untuk membunuh. Namun semua itu berhasil diatasi oleh Pingting. Hingga keesokan harinya Pingting datang menemui Yotian dan berkata jika dia berjanji akan membantu Bailan dengan syarat mereka harus membiarkan Pingting pergi dari sana. Lalu Pingting menjelaskan jika saat ini Bailan memang dilindungi oleh benteng yang kokoh,
namun musuh kemungkinan akan memblokir sumber air, sehingga hal itu bisa membuat kerajaan Bailan dilanda kekeringan. Mengetahui hal itu membuat Yotian merasa sangatlah khawatir, lalu kemudian menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Pingting. Kemudian Pingting memberitahu jika saat ini musuh kemungkinan sedang bersembunyi dan memanfaatkan arah mata angin. Semua itu mereka lakukan untuk melakukan sebuah serangan api. Yotian saat itu mengagumi kecerdasan Pingting. Lalu seketika dia berkata jika sebenarnya orang yang sedang menyerang Bailan ini adalah Beiji. Pingting yang mendengar hal itu sangatlah terkejut, dikarenakan ternyata suaminya ini masih hidup. Setelah itu Pingting pun langsung memberitahu hal itu kepada Zuiju. Namun saat itu dia sangatlah bersedih dan merasa bersalah, dikarenakan telah membantu Bailan untuk mengalahkan suaminya sendiri. Setelah semua kejadian itu, Pingting merasa jika selama ini dia selalu banyak membuat Beiji menjadi kesusahan. Pingting tidak ingin Beiji terus dalam bahaya saat bersama dengannya. Maka dari itu Pingting memutuskan untuk tidak menemui Beiji lagi dan meninggalkan suaminya yang sangat dicintainya tersebut. Hingga di malam harinya, Pingting dan Zuiju berniat meninggalkan Bailan. Namun rencana mereka itu diketahui oleh Dongzuo dan menyuruh mereka untuk tetap tinggal dan kembali bersama dengan Nesia seperti dulu. Namun Pingting menolak hal tersebut dikarenakan mereka tidak akan bisa seperti dulu lagi. Yang saat ini pria yang dicintainya hanyalah Beiji. Pingting pun berkata jika dia tetap akan pergi meninggalkan Bailan dan mengancam akan bunuh diri jika rencananya ini terus dihalangi oleh Dongzuo. Sehingga ancaman tersebut membuat Dongzuo ini terpaksa harus membiarkan dia pergi dari sana. Sementara Nesia mendapatkan sebuah surat yang berisikan jika musuh akan menyerang menggunakan serangan api. Hingga di malam harinya dia pun langsung menyiapkan semuanya dengan memanfaatkan arah mata angin. Semua pasukan Bailan menerbangkan sebuah lampion ke arah kemahnya tentara jin. Setelah itu mereka pun langsung membakar kemah tersebut. Namun hal itu ternyata sudah diperkirakan oleh Beiji. Yang sebelumnya Beiji ini telah menggali sebuah lubang untuk mengantisipasi hal itu terjadi. Lalu kemudian Beiji pun memberikan sebuah perintah yang dimana dia akan membawa 5.000 pasukan untuk berpura-pura kabur. Semua itu demi memancing musuh agar mengejar mereka. Hingga tak lama setelah itu tentara Bailan pun memeriksa keadaan kemah tentara jin. Di sana mereka sudah tidak menemukan siapapun. Yang saat itu Nesia merasa sudah memenangkan pertempuran itu dan kemudian langsung mengejar Beiji yang sedang kabur bersama pasukannya. Di tempat lain, Yotian mendapatkan kabar jika Pingting telah pergi meninggalkan Bailan. Lalu kemudian dia pun menitipkan 2 buah surat. Setelah itu Yotian pun mencoba membaca surat tersebut, yang dimana surat itu membuat Yotian ini sangatlah khawatir. Lalu kemudian memerintahkan pelayannya untuk menyiapkan sebuah kereta untuk menyusul Nesia. Yang ternyata isi surat berisi jika ada 2 kemungkinan yang akan terjadi setelah mereka membakar kemah tentara jin. Kaisar Jin akan mengirim pasukan tambahan untuk menyerang Bailan, maka mereka akan selamat dari hal tersebut. Namun jika Beiji ini adalah orang yang cerdas, maka dia pasti telah mengetahui Nesia akan mengejar mereka, dikarenakan percaya telah memenangkan pertempuran tersebut. Lalu kemudian pasti Beiji ini akan membawa mereka ke arah barat. Di sana adalah daerah tebing berbatu yang akan membuat Nesia dan pasukannya terjebak dalam perangkap mereka. Kemudian ternyata semua yang diperkirakan Pingting benar terjadi, yang dimana Nesia bersama dengan pasukannya telah dikepung oleh Beiji. Namun saat itu Beiji telah memutuskan untuk berduel melawannya, dikarenakan tidak ingin ada banyak pertumpahan darah. Di pertarungan mereka tersebut, Beiji ini telah berhasil mengalahkan Nesia dengan mudahnya. Namun ketika Beiji akan membunuhnya, Yotian pun datang dan langsung menghentikan mereka semua. Di sana dia memberikan sebuah surat dari Pingting. Surat itu berisi jika Beiji harus menarik mundur semua pasukannya dikarenakan Pingting meminta Beiji untuk fokus pada tugasnya sebagai jenderal pasukan kerajaan Jin. Pingting juga berkata jika dia tidak akan lagi menemui Beiji dan memintanya untuk tidak lagi merindukan dirinya.
Beiji yang mengetahui semua itu merasa sangatlah bersedih dan kemudian menarik semua pasukannya kembali. Dikarenakan orang yang dia cari sudah tidak ada di Bailan. Namun Beiji tidak peduli tentang apa yang disampaikan Pingting saat itu. Dia berniat untuk tetap mencari wanita yang dicintainya tersebut. Sementara saat ini Marsekal Agung mengabarkan jika saat mereka memeriksa kediaman Pingting, mereka menemukan sebuah obat penguat janin yang berarti saat ini Pingting sedang hamil. Mengetahui hal itu membuat Kaisar sangatlah senang dan memerintahkan bawahannya untuk mempersiapkan keberangkatan mereka untuk menemui Beiji. Sedangkan Perdana Menteri sedang melakukan sebuah tuntutan kepada Hesia dikarenakan perbuatannya yang telah menyebabkan peperangan hanya karena memperebutkan seorang wanita, yang dimana hal itu membuat banyak kerugian untuk kerajaan Bailan sehingga membuat rakyat menjadi marah atas kesalahannya itu. Di tempat lain, Pingting dan Zuiju pergi menuju kerajaan Liang. Namun perjalanan mereka telah diadang oleh orang suruhannya Perdana Menteri Kui. Dan jalan yang mereka tempuh adalah jalan satu-satunya untuk menuju ke kerajaan Liang. Oleh karena itu, Pingting kemudian membuat sebuah jebakan dan telah berhasil melewati penjagaan tersebut. Sedangkan Beiji saat itu mendatangi daerah kekuasaan Bailan. Beiji dan pasukannya langsung melumpuhkan para penjaga gerbang di sana. Lalu kemudian Beiji menunjukkan lukisan Pingting kepada komandan yang ada di sana. Yang ternyata komandan tersebut juga mempunyai lukisan yang sama. Yang dimana saat itu dia diperintahkan oleh Perdana Menteri Kui untuk menangkap Pingting. Namun sampai saat ini mereka belum bisa menemukannya. Setelah itu Beiji pun telah memutuskan untuk pergi dari sana. Beiji mengancam jika ada seseorang yang berani menyakiti Pingting, maka dia akan membunuhnya. Sementara Pingting dan Zuiju yang sedang menuju ke kerajaan Liang melihat seorang pria yang mengaku sebagai petugas pajak. Pingting yang melihat hal itu langsung mencoba membantu para penduduk, dikarenakan dia yakin orang itu bukanlah petugas pajak dari kerajaan Bailan. Yang di saat itu Pingting pun mengancam orang tersebut untuk membongkar identitasnya. Yang ternyata dia hanyalah seorang tentara yang kabur, dikarenakan ada seseorang pria yang menyerang para pasukan Bailan seorang diri. Oleh karena itu banyak pasukan Bailan yang mencoba kabur untuk menyelamatkan dirinya. Mendengar semua itu Pingting pun yakin jika orang yang dimaksud itu adalah Beiji. Sementara Beiji yang masih mencari keberadaan Pingting melihat ada seorang wanita yang sedang dikurung. Beiji yang melihat hal itu langsung mencoba untuk menyelamatkannya, dikarenakan dia mengira jika wanita itu adalah Pingting. Namun kenyataannya wanita itu adalah seseorang yang sedang menyamar dan kemudian menyerang Beiji. Beruntungnya Beiji saat itu berhasil dengan mudah mengalahkannya. Namun dia merasa tidak tega untuk membunuhnya dan membiarkannya pergi dari sana. Tak lama kemudian para prajurit Bailan pun kembali menyerangnya. Semua itu telah direncanakan oleh Hesia untuk menjebak Beiji. Yang saat itu Beiji pun terpaksa harus melawan dengan puluhan prajurit dari kerajaan Bailan seorang diri. Yang dimana hal itu membuatnya sangat kewalahan melawan mereka. Di saat itu juga ternyata Pingting dan Zuiju melihat pertarungan Beiji dari kejauhan. Pingting sangatlah khawatir dengan keselamatan Beiji, lalu berniat akan membantunya. Namun hal itu dicegah oleh Zuiju dikarenakan dia hanyalah akan mempersulit Beiji. Namun beruntungnya di saat Beiji dalam keadaan kritis, ada sekelompok pasukan yang datang membantu dan membawa Beiji pergi dari sana. Yang ternyata mereka adalah pasukan dari kerajaan Jin yang telah lama menyusup di kerajaan Bailan. Setelah itu Beiji berterima kasih kepada mereka dan berkata jika tugasnya kali ini bukanlah untuk kerajaan Bailan, tapi untuk kepentingannya sendiri. Oleh karena itu Beiji meminta mereka untuk kembali, namun mereka ini tidak memperdulikan hal itu dikarenakan Beiji ini adalah jenderal mereka dan mereka akan siap untuk membantunya. Keesokan harinya, Beiji pun pergi ke pasar bertujuan untuk memancing orang-orang yang sedang mengincar nyawanya. Lalu kemudian rencananya itu berhasil para prajurit Bailan mendatangi kediamannya untuk membunuh Beiji. Namun Beiji yang telah mempersiapkan hal itu akan terjadi, sehingga membuat semua pasukan yang datang ke sana mati terbunuh.
Di tempat lain, Ping Ting yang sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perjalanannya dikarenakan dia saat ini sedang hamil. Oleh karena itu, Ping Ting pun membiarkan tusuk rambutnya kepada Zuiju dan menyuruhnya untuk pergi menuju kerajaan Liang untuk meminta bantuan. Yang setelah itu Zuiju pun meninggalkan Ping Ting di sebuah gubuk dan segera pergi untuk menemui Yang Feng. Di tengah perjalanannya, Zuiju didatangi oleh seseorang yang bernama Fan Lu, yang di saat itu dia mengira jika Zuiju ini adalah Ping Ting dikarenakan dia yang melihat tusuk rambut Ping Ting ada padanya. Yang ternyata saat ini ada banyak orang yang sedang memburu Ping Ting dengan imbalan 1000 tael emas. Namun Fan Lu yang saat itu terlihat menyukai Zuiju dan dia berniat akan melindunginya dari kejaran para pembunuh lainnya. Lalu Fan Lu pun membawa Zuiju bersamanya, yang di saat itu dia membuang tusuk rambut Ping Ting di dekat sebuah tengkorak. Hal itu bertujuan agar semua orang yang memburu Ping Ting menganggap jika dia telah tewas terbunuh. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit dari Ningali Film. Saya undur diri dan salam Sundaners.